Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada adik-adik sekalian. Selamat bergabung dengan kami, keluarga besar MAN 2 Kuningan. Acara Matsama ini merupakan acara formal yang menandakan bahwa Anda telah resmi menjadi siswa-siswi MAN 2 Kuningan. Saya berharap semoga MAN 2 Kuningan bisa menjadi tempat bagi Anda, menjadi wadah bagi Anda untuk bisa mengembangkan semua potensi yang Anda miliki. Nah, supaya lebih nyaman, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bambang Wahyudi. Saya adalah guru informatika di MAN 2 Kuningan. Saya juga sebagai pengelola teknologi informasi yang ada di MAN 2 Kuningan. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas oleh panitia Matsama untuk memberi penjelasan tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan robotika dan kegiatan riset yang ada di MAN 2 Kuningan. Ini merupakan salah satu ekskul yang ada di MAN 2 Kuningan. Nah, kita awali saja dengan ekskul robotika. Mungkin di benak Anda akan terbetik pertanyaan, sebetulnya apa yang dipelajari di ekskul robotika ini. Baik, kita awali dari kata robotika. Robotika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang teknologi-teknologi yang ada di belakang robot, ya kan? Kenapa robot sampai bisa adaptif terhadap lingkungan? Dia bisa menerima rangsangan-rangsangan dari luar, data-data dari luar. Kemudian bagaimana robot itu bisa memproses data yang masuk ke robot, kemudian dia memberikan aksi terhadap lingkungan. Itu dipelajari, yang akan dipelajari di ekskul robotika ini. Nah, kemudian sebetulnya apa sih robot? Mungkin bagi orang awam mungkin robot itu adalah yang terbayangnya adalah mesin yang bisa menirukan perilaku manusia, mesin yang seperti manusia bisa berperilaku seperti manusia. Itu persepsi yang tidak salah, saya kira. Itu robot seperti itu disebut dengan humanoid, robot tiruan manusia. Itu merupakan robot yang sangat kompleks sekali. Nah, dalam konteks ekstrakurikuler di MAN 2 Kuningan, kita tidak membuat robot seperti itu, tetapi kita akan membuat robot-robot sederhana. Robot-robot sederhana yang penting kita ingin menanamkan konsep dasar dari robot. Jadi yang kita sebut robot juga dalam konteks robotika di MAN 2 Kuningan, yang kita sebut robot juga tidak selalu robot itu memiliki moving part. Ada bagian yang bergerak. Ada robot-robot yang kita sebut robot di MAN 2 Kuningan itu robot-robot yang tidak memiliki bagian bergerak. Misalnya IoT, Internet of Things. Kita membuat robot untuk mengambil suhu di dalam ruangan misalnya. Jadi misalnya saya punya kebun di satu tempat, kemudian saya ingin mengambil data suhu setiap 5 menit misalnya, maka saya membuat robot, saya simpan di sana. Robot itu akan mengirim data via internet ke server saya. Itu yang disebut dengan IoT, sehingga saya dari manapun saya bisa memantau perkembangan grafik suhu yang ada di sana. Itu juga kita sebut dengan robot. Jadi kita sebut robot yang
Tapi bukan berarti kita tidak membuat proyek-proyek yang apa namanya yang menggunakan yang mengandung moving part. Kita juga akan belajar bagaimana cara menggerakkan motor servo, motor DC dan sebagainya. Ada banyak proyek ke arah sana. Contohnya ini. Ini salah satu contoh proyek yang menggunakan motor robot bergerak. Ini berarti saya hidupkan. Ini ada motor servo, ini ada motor DC sini buat motor DC 2 kalau saya ingat. Nah, ketika ada penghalang dia akan kalau dijalankan ketika ada penghalang dia akan melirik kanan, kemudian dia akan bergerak. Ada penghalang lagi dia akan berhenti, mundur, lirik kiri, lirik kanan. Ininya, ban ininya akan bergerak. Nah, begitu. Nah, ini salah satu contoh proyek yang menggunakan motor. Tapi tadi tidak selalu bahwa semua robot itu menggunakan motor yang kita sebut robot. Ada proyek-proyek IoT seperti yang rencananya kita garap sekarang untuk kegiatan kompetisi robot. Kita akan membuatkan sebuah alat IoT ya, tidak ada moving partnya, yang bisa mengukur kadar oksigen, oximeter berarti kita menggunakan kadar oksigen dan detak jantung. Kemudian hasil sensor dia akan dikirim ke server, sehingga saya akan bisa mengamati detak jantung dan kadar oksigen yang ada di dalam tubuh pasien yang dipasang itu. Itu next project saya kira. Itu proyek yang berhubungan dengan kondisi saat ini di pandemi. Ekskul kita, ekskul robotik ini sudah pernah mengikuti lomba sih ya, pernah mengikuti lomba di MyRobo, kemudian kita pernah mengikuti Madrasah Robotic Competition, walaupun baru lolos tahap 1 kemudian gugur, tidak masalah, kita hanya baru punya pengalaman itu. Nah, jadi kembali ke robot, jadi kita definisikan bahwa robot yang kita pelajari di MAN 2 Kuningan itu adalah gabungan dari hardware dan software. Gabungan hardware dan software. Hardware di sini yang bisa menggerak, mekanis dan elektronis ya. Kemudian peralatan yang dibuat untuk membantu memudahkan pekerjaan. Maksudnya bahwa seperti tadi untuk mengukur mengukur kadar oksigen dari pasien COVID misalnya, mengukur detak jantung, itu kan risiko kalau manusia mendekati karena akan tertular. Tetapi jika menggunakan alat itu, kita dari jauh bisa mengukur. Nah, seperti jadi robot yang kita maksud di sini adalah kombinasi antara hardware dan software yang membantu pekerjaan manusia. Membantu pekerjaan manusia ini bisa jadi pekerjaannya berbahaya, bisa jadi pekerjaannya berat. Seperti di di pabrik-pabrik itu kan ada robot lengan. Nah, prinsip-prinsip dasarnya akan kita pelajari, prinsip-prinsip dasarnya. Nah, sehingga dengan demikian robot itu akan memiliki beberapa bagian nih. Ada peralatan input secara umum ya, secara umum robot itu akan memiliki beberapa bagian. Ada peralatan input ini seperti ini, contoh ini ya. Peralatan input berupa sensor. Di sini sensornya sini. Ini contoh ini. Ini adalah sensor peralatan input. Dia bisa menghitung jarak. Kalau saya berikan jarak, ketika jaraknya kurang dari sekian senti, maka dia akan mengukur jarak ke sebelah kiri, mengukur jarak ke sebelah kanan. Kemudian data yang ada dari sensor ini masuk ke alat pemproses. Ya, yang kedua adalah pemproses dan penyimpanan. Jadi di dalam robot itu pasti ada alat sensor biasanya. Alat input itu sensor, ada sensor, macam-macam sensornya. Ini sensor jarak.
Ada sensor suhu, ada tadi sensor oksigen, oximeter, ada sensor asap. Kita pernah membuat alat untuk mendeteksi asap, sensor asap dan macam-macam. Nanti kita pelajari itu. Nah, kemudian dari sensor ini dia akan masuk ke unit yang kedua. Peralatan yang kedua yang disebut dengan prosesor, pemroses dan memori pastinya. Karena untuk memproses data itu butuh memori juga. Nah, pemroses di robot-robot kita di MAN 2 itu kita akan menggunakan prosesornya microcontroller Atmega 328P dengan bantuan Arduino board. Ini sebetulnya ini pemrosesnya di sini. Ini saya tumpuk. Ini yang atas ini motor driver ini. Ini motor driver, kalau saya cabut ke sini, di bawah ini Arduino board, di dalamnya ada microcontroller. Nah, ada jadi ini, ada peralatan inputnya, sensornya, ada Arduino-nya, pemrosesnya. Kemudian yang selanjutnya adalah peralatan output. Peralatan output itu setelah tadi data masuk ke sini, dimasukkan ke proses, diproses, kemudian si robot akan melakukan aksi, kan, reaksi terhadap data. Nah, reaksi itu bisa berupa perintah untuk memutarkan motor. Di sini ada 2 motor, di motor servonya, jenisnya motor servo. Apa itu motor servo kita pelajari nanti. Ada motor servo, kemudian dia juga akan menggerakkan motor DC yang bawah sini. 2 motor DC yang menggerakkan roda sini. Jadi ini peralatan input dari sensor, diproses menggunakan microcontroller, kemudian microcontroller memerintahkan aksi dengan memerintahkan ke peralatan output, yaitu motor servo dan motor kontrol. Ini baterainya untuk menghidupi ini semua. Nah, secara umum itu setiap robot akan begitu, punya peralatan input, punya peralatan untuk pemroses dan memori, kemudian ada peralatan output, mau motor ataupun mau mengakses data ke server, itu termasuk ke dalam peralatan output. Nah, agar si robot ini bisa berperilaku seperti yang kita inginkan sesuai dengan rancangan kita, maka kita harus memberi perintah kepada prosesor microcontroller. Bagaimana dia mengambil data dari sini, itu kan di microcontroller, benar, microcontroller. Bagaimana dia memberikan reaksi terhadap ini, ya akan. Nah, maka kita akan belajar bagaimana cara memprogram microcontroller agar dia bisa mengambil data dari peralatan input, kemudian memberikan perintah kepada peralatan output. Secara umum begitu. Jadi, nah, output juga tidak terbatas motor, tidak terbatas, akan banyak sekali. Jadi materi ekskulnya secara umum kan begitu kan. Materi ekskulnya adalah pertama kita akan mempelajari tentang elektronika dasar. Elektronika dasar. Ini peralatan elektronik. Paling tidak di elektronika dasar itu kita akan belajar bagaimana apa itu resistor, bagaimana resistor bekerja, apa itu transistor, bagaimana transistor bekerja, bagaimana cara mengukurnya, digunakan saat apa. Nah, seperti begitu. Itu masuknya ke dalam elektronika dasar. Kemudian kita juga yang paling banyaknya kita akan belajar mengenai pemrograman Arduino. Karena kita tidak bisa memberi perintah kepada mikrokontrol dengan ngomong, Arduino kamu berakan bunyi kalau ada nggak bisa. Itu bahasa manusia. Kita harus menulis juga tidak bisa mengetikkan seperti di Microsoft Word, ketik kalau jarak kurang dari 5 cm maka motor servo bergerak 90 derajat ke kiri, tidak bisa. Kita harus menuliskan dalam satu bahasa pemrograman. Nah, nanti oleh compilernya diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, ke microcontroller. Jadi materi yang kedua kita akan belajar banyak tentang pemrograman Arduino, bagaimana mengakses sensor, bagaimana melakukan perhitungan aritmatika, bagaimana melakukan looping segala macam, banyak di sana. Itu termasuk ke dalam pemrograman Arduino, termasuk menggerakkan motor yang sini. Kemudian yang terakhir kita akan banyak membuat, setelah kita belajar tentang pemrograman Arduino, elektronika dasarnya sudah bisa, pemrograman Arduino sudah oke, maka kita akan menggarap proyek-proyek yang biasanya dilombakan. Itu saya kira
Salah satu contohnya ini tuh untuk penjelasan tentang ekskul robotika. Nah sekarang yang ekskul yang kedua itu adalah program riset. Sebetulnya program riset itu apa? Saya bacakan nih. Menurut KBBI, riset adalah penyelidikan atau penelitian suatu masalah. Ini risetnya ya, robotik selesai tuh. Oke. Suatu masalah secara bersistem, kritis dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Jadi yang disebut dengan riset itu adalah penelitian ilmiah. Penelitian itu ya telah yang kritis, yang tuntas. Nah, jadi tujuan riset adalah untuk menjawab pertanyaan. Jadi riset itu selalu diawali oleh pertanyaan. Riset, pertanyaan itu harus dijawab. Nah, kita akan belajar itu di ekskul riset. Kita akan belajar cara melakukan penelitian. Dalam ekskul riset ini kita akan belajar untuk melakukan penelitian ilmiah, mulai dari merumuskan permasalahan penelitian. Selalu diawali dengan perumusan masalah kan? Perumusan bagaimana kita merumuskan permasalahan. Dirumuskan masalah, kemudian kita harus memaparkan latar belakangnya, kenapa sih ini penelitian harus dilakukan. Ya kan? Itu di latar belakang. Setelah di latar belakang kita harus belajar mencari referensi tentang state of the art penelitian kita. Sebetulnya penelitian kita posisinya sudah diminat sampai di mana? Apakah ada orang lain yang sudah melakukan penelitian sejenis? Kalau melakukan sejenis sampai di mana? Nah, posisi penelitian kita itu ada di mana? Itu yang disebut dengan latar belakang permasalahan. Jadi kenapa sih permasalahan harus diangkat, harus diteliti apa latar belakangnya? Itu salah satu poinnya, bahwa di riset itu, di ekskul riset kita akan belajar cara menuangkan itu dalam bentuk tulisan, pasti ya, dalam bentuk tulisan, karena semua kegiatan riset, hasil riset mulai dari rumusan dari latar belakang, kemudian ke tinjauan pustaka, kemudian ke metodologi, kemudian ke pembahasan, ada kesimpulan, kemudian sampai ke penulisan artikel ilmiah, itu dalam bentuk tulisan. Jadi Anda akan banyak belajar menulis artikel ilmiah ya. Baik, jadi yang pertama kita akan belajar cara menentukan skop penelitian atau merumuskan permasalahan, termasuk latar belakang dan state of the art-nya. Setelah itu Anda akan kita akan belajar di riset itu belajar menelaah pustaka. Hubungannya dengan tadi state of the art ya, menelaah kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian kita. Penelitiannya ini, pustakanya pendukungnya ini ya, artinya kita membaca riset-riset punya orang juga yang berhubungan dengan ini sebagai pendukung, teori-teori pendukungnya. Setelah itu yang ketiga kita akan belajar cara menentukan metodologi penelitian. Sebuah penelitian harus ada metodologinya, metode langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk meneliti sehingga terjawab pertanyaan. Metodologi itu patokan, langkah patokannya ya, maksudnya saya yang melakukan penelitian ini dengan metodologi ini, ataupun Anda dengan metodologi yang ini juga, hasilnya harusnya sama. Jadi metodologi itu langkah-langkah sistematisnya sampai kepada jawaban. Ini memang akan banyak belajar Anda di sini tentang penyusunan metodologi penelitian. Apakah penelitian, tergantung, ini juga akan sangat dipengaruhi oleh tipe-tipe penelitian. Kalau eksperimental ya berarti eksperimen manusia dilakukan seperti apa. Kalau penelitian sosial ya pakai kuesioner, misalnya kuesionernya seperti apa, menyebarnya di mana. Nah itu ada di metodologi penelitian. Setelah metodologi selesai, Anda akan belajar untuk conduct the research, melakukan penelitiannya. Kalau menyebar kuesioner, Anda akan menyebar kuesioner. Bagaimana cara menyebar kuesioner yang baik, kan begitu. Nah, ini. Kalau menurut eksperimen seperti apa, prosedurnya seperti apa. Nah itu di pelaksanaan penelitian sebetulnya, melaksanakan penelitian, pengambilan data, karena penelitian itu biasanya based on data kan, terutama yang baik kualitatif atau kuantitatif saya kira.
data-data angka untuk yang kuantitatif, kualitatif ya data-data paparan-paparan. Nah, setelah dapat itu kita akan belajar bagaimana cara membahas, menginterpretasi data hasil penelitian yang tadi sudah kita dapat. Bagaimana kita menginterpretasikan sehingga didapat jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Akhirnya ke kesimpulan itu merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. Selesai, penelitian sudah selesai, tugasnya sudah selesai, pelajaran sudah belum selesai. Pelajaran selanjutnya kita akan belajar menulis artikel ilmiah. Karena apa? Karena sebuah penelitian sudah selesai, kalau tidak dipublikasikan tidak bermanfaat. Siapa yang mau baca, ya kan? Harus ada orang baca sehingga ilmu pengetahuan itu menyebar. Sehingga kita harus menulisnya. Biasanya kita menuliskan dalam bentuk artikel yang merupakan rangkuman dari riset dari awal, latar belakang sampai ke kesimpulan, ditulis dalam satu artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini nanti akan dipublikasikan. Publikasinya itu biasanya dalam bentuk jurnal penelitian. Kita akan terbitkan jurnal kalau risetnya sudah berjalan. Jadi sebetulnya ini riset ini adalah merupakan ekstrakurikuler yang baru dirintis saat ini. Ini dicetus oleh Pak Kepala dan kita sudah mendapatkan label sebagai madrasah yang berbasis riset, research based madrasah. Nah, untuk itu di Mandua Kuningan, untuk mewadahi ekskul riset ini, Mandua Kuningan sudah membagi 4 kelompok riset yang dibimbing oleh masing-masing guru berdasarkan keahliannya ya. Yang pertama ada riset bidang keagamaan yang membimbing itu Ibu Imas Maisyarah. Kemudian ada riset bidang sosial humaniora yang diasuh oleh Bapak Sofyan Hairudin. Kemudian ada riset bidang sains dan teknologi yang dibimbing oleh Pak Edi guru kimia. Kemudian ada riset yang di bidang robotika. Ini sebetulnya masih nyambung satu rumpun dengan saintek. Robotika dikhususkan yang diasuh oleh Ibu Irna. Nanti kalau ada masuk mungkin mulai berkenalan dengan beliau. Saya kira itu untuk penjelasan saya tentang ekskul robotika dan ekskul riset yang ada di Mandua Kuningan. Semoga apa yang saya paparkan bisa menarik Anda, memperjelas informasi yang masuk yang Anda dapat. Kemudian juga semoga ini bisa menjadi media, menjadi tempat bagi Anda untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang sudah Anda miliki. Semoga semua apa yang sudah saya paparkan bermanfaat. Thanks for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.